Perkenalkan, saya Budina. Kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan TO biologi. Kita mulai dari soal yang pertama. Di soal pertama yaitu soal nomor 61, cendawan berikut ini yang memiliki hifa senositik adalah A. Mucormucido, B. Fusarium solani, C. Alternaria alternata, D. Penicillium notatum, E. Trichoderma harzianum. Baik, kita akan bahas. Sebelumnya, Ibu akan kenalkan dulu apa itu hifa senositik. Jika kita berbicara mengenai hifa itu terbagi menjadi dua. Ada hifa yang tak bersekar dan hifa yang bersekar. Untuk hifa tak bersekar, gambarnya seperti ini. Jadi dari setiap inti sel ke inti sel yang lainnya tidak ada sekatnya. Dengan demikian, hifa ini seolah-olah seperti berinti banyak. Maka ini bisa dikatakan dengan hifa senositik atau hifa yang berinti banyak. Yang kedua, hifa yang bersekar. Hifa yang bersekar berarti di sini antar inti selnya memiliki septum atau sekar. Nah, di sini untuk hifa yang bersekar boleh juga dikatakan dengan hifa septum. Hifa berseptum atau septa boleh. Nah, siapa jamur yang memiliki hifa senositik? Ini contohnya pada jamur kelompok Zygomicota. Sedangkan yang bersekar, ini sisanya ya, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Seperti itu. Oke, kita kembali ke soal. Di sini ada Mucormucido. Mucormucido merupakan salah satu spesies dari kelompok Zygomicota yang peranannya bersifat saprofit ya. Mucormucido dapat menguraikan kotoran hewan. Saprofit pada kotoran hewan. Nah, untuk Fusarium solani, Alternaria alternata, dan Penicillium notatum, mereka merupakan kelompok fungi Ascomycota. Ascomycota. Untuk Fusarium solani bersifat sebagai dekomposer atau berperan sebagai dekomposer. Untuk Alternaria alternata di sini ini yang menyebabkan penyakit bercak coklat pada daunnya, dan untuk Penicillium notatum ini sebagai penghasil antibiotik. Nah, untuk Trichoderma harzianum dia dapat mencegah penyakit akar dan juga dapat menekan pertumbuhan Phytophthora infestan. Ya, nah ini pun untuk Trichoderma ini termasuk Deuteromycota. Deuteromycota. Maka dari itu untuk soal nomor 61 jawabannya adalah A. Baik, demikian mengenai soal nomor 61. Dengan soal nomor 62. Berikut ini merupakan ciri yang bisa dibedakan dari tumbuhan monokotil dan dikotil kecuali. Kita harus cari yang salah ya, yang kurang tepatnya ya. Biasanya yang bisa membedakan antara tumbuhan monokotil dan juga dikotil
itu kita lihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk akar, kemudian batangnya berkambium atau tidak, kemudian jumlah mahkota bunga atau jumlah corolla, kemudian jumlah kotiledon, dan satu lagi, dan sebetulnya memang masih banyak ya, contohnya seperti letak vaskulernya, letak pembuluh angkutnya. Nah, dalam hal ini untuk monokotil dan dikotil termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae ini dibagi menjadi dua, ada dikotil dan monokotil. Nah, dengan demikian, hal yang bisa menjadi pembeda antara dikotil dan monokotil, kita cek satu persatu. Bentuk akar beda. Untuk dikotil, bentuk akarnya tunggang. Untuk monokotil, bentuk akarnya serabut. Kemudian kita lihat dari batang. Untuk batangnya, dikotil ini berkambium dan monokotil tidak berkambium. Kemudian yang ketiga, jumlah corolla atau mahkota bunga. Untuk dikotil ini biasanya kelipatan 2, 4, dan 5. Untuk monokotil ini kelipatan 3 dan 5. Selanjutnya, untuk jumlah kotiledon ini sesuai namanya, di itu 2. Jadi ada 2 keping lembaga. Kalau monokotil sesuai namanya mono, berarti 1 keping lembaga. Nah, dengan demikian kita lihat. Oke, di sini ada tipe germinasi. Tipe germinasi untuk dikotil ini disebut sebagai tipe epigeal. Dan untuk monokotil ini hipogeal. Baik. Kita cek satu persatu. Untuk tipe germinasi bisa dibedakan, jumlah corolla bisa, jumlah kotiledon oke. Ada tidaknya penutup biji, ini salah. Karena monokotil dan dikotil dua-duanya merupakan berbiji tertutup. Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan untuk nomor 62. Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 63. Anggota moluska yang dapat menghasilkan mutiara yang bernilai jual tinggi yaitu A. Lombosp, B. Octopus, C. Pinctada margaritifera, D. Maiclius viridis, dan E. Achatina folica. Oke, ini pembahasannya. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak. Moluska terdiri dari 3 kelas. Yang pertama, kelas gastropoda. Yang kedua, kelas pelecypoda. Dan yang ketiga, kelas cephalopoda. Nah,
Ketiga kelompok moluska ini dibedakan berdasarkan alat geraknya. Untuk gastropoda memiliki alat gerak di kaki perut. Untuk pelecypoda, alat geraknya berupa kaki kapak, dan cephalopoda berupa kaki kepala. Kelompok pelecypoda ini kelompok kerang-kerangan. Untuk gastropoda ini kelompok siput, tutul, bekicot, dan untuk cephalopoda ini kelompoknya cumi, sotong, gurita. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa yang namanya pelecypoda atau kelompok kerang-kerangan itu yang biasanya menghasilkan mutiara. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Pertama di sini ada Loligo sp. Loligo adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ini termasuk gastropoda. Begitu juga dengan temannya bernama octopus. Ini merupakan gurita. Selanjutnya di sini ada Pinctada margaritifera. Ini merupakan kelompok pelecypoda. Ini adalah mutiara. Ini adalah kerang mutiara hitam. Metinus viridis ini merupakan kerang hijau yang suka dimakan. Dan ini Achatina fulca merupakan bekicot. Dengan demikian kita sudah tahu jawabannya, yaitu yang C, yang merupakan moluska yang menghasilkan mutiara yang bernilai jual tinggi. Demikian untuk nomor 63. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 64. Perhatikan gambar berikut. Di bawah ini terdapat ciri yang dimiliki hewan tersebut, yaitu A. Memiliki otak dan jaringan saraf, B. Tidak memiliki nematosid, C. Terdiri dari 3 lapisan embrional, D. Memiliki jaringan otak yang kokoh, E. Memiliki jaringan saraf dan diploblastik. Nah, ini merupakan gambar dari hewan ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan salah satu kelompok dengan filum Soelenterata. Nah, apa itu Soelenterata? Soelenterata disebut juga sebagai hewan berongga. Ubur-ubur umumnya disebut juga dengan cnidaria karena memiliki alat sengat yang bernama cnidosid atau nematosis. Ya. Jadi ini merupakan alat sengat yang menjadi pertahanan diri mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis ubur-ubur yang tidak memiliki alat sengat. Misalnya kalimat tulis di sini adalah Stenophora. Stenophora disebut juga sebagai ubur-ubur sisir. Dan ini mereka memiliki lapisan tubuh sebanyak 3, yaitu triploblastik disebutnya ya. Jadi lapisan embrionalnya itu ada 3. Dan untuk cnidaria, selain tadi mereka memiliki alat sengat, ubur-ubur ini termasuk hewan yang diploblastik, jadi hanya memiliki 2 lapisan embrional saja.
Selain itu, untuk kelompok ubur-ubur ini, mereka sudah memiliki sistem saraf yang disebut dengan sistem saraf difus. Sistem saraf ini menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, tetapi belum memiliki otak. Baik, dengan demikian, untuk soal nomor 64, ciri yang dimiliki hewan tersebut, berarti ciri ubur-ubur ini, dia adalah yang memiliki jaringan saraf dan diploblastik. Kita lanjut soal nomor 65. Perhatikan gambar di bawah ini. Pembuahan ganda dapat terjadi antara, baik, kita akan tunjukkan dulu bagian-bagian dari salah satu alat perkembangbiakan tumbuhan yang bernama putik. Ini merupakan bagian dari putik. Ya. Gambar yang ditunjuk oleh huruf A ini adalah antipoda. Sedangkan yang ditunjuk oleh huruf B ini adalah IKLS yang kita kenal dengan inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang C-nya ini adalah ovum yang berjumlah 1 buah. Yang D-nya ini adalah 2 sel sinergide. Kemudian yang E ini adalah lubang kecil tempat masuknya sperma sebagai jalan sperma yang dinamakan dengan mikrofil. Kemudian H ini adalah inti vegetatif. Yang G ini adalah inti generatif 1, dan yang F ini adalah inti generatif 2. Pembuahan ganda dapat terjadi antara, yang namanya pembuahan ganda ini merupakan pembuahan yang melibatkan 2 inti generatif. Yang pertama, inti generatif 1. Inti generatif 1 akan membuahi ovum, sehingga akan menghasilkan zigot dengan jumlah kromosom 2N ya, karena inti generatif 1 haploid dan 1 ovum ini haploid, sehingga haploid ketemu haploid jadi zigot yang diploid. Kemudian yang kedua, inti generatif 2 akan membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder atau kita kenal dengan IKLS, sehingga akan menghasilkan endosperma. Nah, endosperma ini memiliki jumlah kromosom sebanyak 3N atau kita namakan dengan triploid. Dengan demikian, jawaban nomor 65, pembuahan ganda dapat terjadi antara inti generatif 1 yang ditunjuk oleh huruf G dan juga ovum, yang ditunjuk oleh huruf C, juga inti generatif 2 dengan IKLS. Inti generatif 2 ditunjukkan oleh huruf F dan 2 IKLS ditunjukkan oleh huruf B. Jadi jawabannya adalah G dengan C dan F dengan B. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita bahas nomor 66. Daun merupakan organ tumbuhan berklorofil tempat terjadinya fotosintesis, transpirasi, dan gutasi.
Ketiga istilah tersebut melibatkan proses pengeluaran air. Pernyataan yang benar mengenai peristiwa gutasi kecuali daun merupakan salah satu organ tumbuhan. Pada daun ini terjadi 3 peristiwa, diantaranya peristiwa transpirasi yang terjadi melalui stomata, kemudian fotosintesis, dan satu lagi terjadi peristiwa gutasi. Ketiga peristiwa ini sama-sama menghasilkan air sebagai hasil sampingnya. Nah, untuk transpirasi akan terjadi jika cahaya matahari mendukung untuk proses transpirasi. Untuk fotosintesis terjadi pada organ daun yang merupakan proses asimilasi karbon, dan untuk gutasi merupakan pengeluaran air dari lubang yang terdapat pada ujung daun. Pengeluaran air pada ujung daun melalui lubang yang dinamakan hidatoda. Oke, kita lihat di sini. Gutasi terjadi melalui hidatoda yang terdapat pada ujung daun. Betul. Tingkat terjadinya gutasi sangat rendah daripada transpirasi. Betul. Tingkat terjadinya gutasi ini sangat rendah dibandingkan dengan proses transpirasi. Karena gutasi dapat terjadi jika penyerapan air tinggi, jika penyerapan air yang dilakukan oleh tumbuhan tinggi, tetapi proses transpirasinya rendah, sehingga tumbuhan jenuh akan kandungan air. Dengan demikian, gutasi ini atau tumbuhan tersebut akan mengeluarkan air pada ujung daun melalui lubang yang dinamakan hidatoda. Itulah yang dinamakan dengan gutasi. Gutasi dan embun di pagi hari merupakan 2 peristiwa yang berbeda, betul? Yang ini tadi option B betul juga ya. Jadi untuk yang namanya gutasi dan embun itu merupakan peristiwa yang berbeda. Kalau yang namanya embun, biasanya, kalau ini daun nih ya misalnya. Nah, biasanya embun di pagi hari akan membasahi bagian permukaan daun secara merata. Jadi air-airnya ini akan merata di atas permukaan daun. Tapi berbeda dengan proses gutasi. Kalau untuk gutasi, ini merupakan pengeluaran air yang terjadi pada ujung daun. Jadi air hanya menetes pada ujung daun. Dengan demikian, gutasi dan embun di pagi hari merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Nah, untuk embun ini, embun merupakan udara atau hasil persinggungan, hasil kondensasi udara dari persinggungan suatu permukaan ke permukaan yang lebih dingin. Selanjutnya, gutasi terjadi akibat absorpsi yang tinggi disertai tekanan akar yang tinggi. Ini betul. Dan yang E, gutasi merupakan hasil kondensasi udara dari persinggungan suatu permukaan ke permukaan yang lebih dingin. Ini salah. Ini bukan gutasi untuk yang E, tapi ini adalah embun. Proses pengembunan. Dengan demikian jawabannya yaitu E. Nomor 67. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dari jumlah daun yang terbentuk. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas. Dalam soal disebutkan terdapat yang namanya jaringan meristem. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Untuk meristem apikal, ini meristem yang letaknya di ujung batang.
Sedangkan interkalar ini meristem antara, jadi terdapat di antara ruas-ruas batang. Dan untuk meristem lateral ini adalah meristem samping. Atau meristem yang mempengaruhi pertumbuhan ke arah samping. Selanjutnya, kita cek. Di sini jika ada suatu pohon teh, misalnya ya. Nah, pohon teh ini gimana sih caranya agar rimbun? Kita pangkas bagian pucuknya. Kalau ini dipangkas, ini akan menyebabkan meristem apex atau meristem apikal menjadi tidak aktif karena tadi ya dibuang ujungnya, sehingga ketika meristem apex ini tidak aktif, ini akan memicu pengaktifan meristem lateral. Meristem lateral ini dapat memicu pertumbuhan cabang atau pertumbuhan tunas aksila atau tunas ketiak. Seperti itu. Dengan demikian untuk soal nomor 67, tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun yang terbentuk. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas meristem lateral yang memicu pertumbuhan tunas aksila. Jawabannya yang D. Nomor 68. Pernyataan yang benar terkait fase S dalam interfase adalah, kita ingatkan kembali pada siklus sel. Siklus sel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya interfase. Yang kedua karyokinesis. Siklus sel yang paling lama terdapat pada interfase. Hampir 90% sel melakukan interfase. Berbicara mengenai interfase, kita ingatkan kembali pada gambar siklus sel berikut. Baik, di sini untuk proses interfase, fase yang paling lama terjadi pada fase S, berlangsung kurang lebih 10 jam. Pada fase ini terjadi peristiwa pertama, terjadi peristiwa sintesis DNA. Di sini pun akan terjadi peristiwa replikasi dan duplikasi DNA. Jadi yang tadinya DNA itu 2N1 salinan, saat di fase S ini akan dikopi menjadi 2N2 salinan. Baik, kita kembali lagi ke soal. Pernyataan yang benar terkait fase S dalam interfase adalah, yang pertama terjadinya peristiwa karyokinesis, sitokinesis, juga sintesis protein. Misalnya, peristiwa karyokinesis dan sitokinesis ini terdapat pada tahapan mitotik. Di sini ya, PMAT ini merupakan tahapan mitotik. Dan untuk sitokinesis terjadi pada salah satu tahapan mitotik, yaitu telofase. Kemudian terjadi peristiwa replikasi dan duplikasi DNA menjadi 2 salinan, ini betul. Merupakan fase untuk pembentukan organel sel, salah. Pembentukan organel sel terjadi pada fase G2. Dapat memicu terjadinya kanker jika prosesnya belum selesai. Ini juga salah, karena pemicu terjadinya sel kanker dapat terjadi ketika ada kesalahan atau proses G1 jika belum beres.
S belum selesai, tetapi sudah masuk ke tahapan S, nah itu bisa menyebabkan terjadinya sel kanker. Sel kembali bersiap untuk kembali melakukan pembelahan. Ini terjadi pada fase G2. Dengan demikian, jawabannya adalah yang B.